Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Prenagen, Teh Pucuk Harum. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menggelar perayaan ulang tahun ke-51. Namun, acara ulang tahun yang hanya dihadiri 51 orang ini tidak dihadiri oleh Presiden Jokowi. Tak hanya itu, bahkan tak ada ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP, partai yang mengantarkannya menjadi presiden 2 periode. Seperti apa pidato Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP saat perayaan ulang tahun partai berlambang banteng ini? Dalam debat Capres yang digelar pada 7 Januari lalu, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bertanya tentang pertahanan yang kerap dijawab tentang kerahasiaan data pertahanan oleh Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan. Sesungguhnya, sejauh apa data pertahanan wajib dijaga kerahasiaannya? Miris, ratusan anjing hendak diselundupkan ke Solo, Jawa Tengah. Namun dalam perjalanan, 2 ekor anjing mati karena kekurangan oksigen serta malnutrisi. Apa motif penyelundupan anjing ini? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Data pertahanan keamanan sebuah negara termasuk Indonesia tentunya sangatlah rahasia sehingga tidak bisa dengan mudah dibuka ke depan umum, ke depan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Dan ini mengarah pada tindakan penjualan anjing ilegal. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, PDI Perjuangan merayakan ulang tahunnya ke-51 pada hari ini di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta. Ya, para petinggi partai dan sejumlah ketum parpol koalisi turut hadir, namun tidak dengan Presiden Joko Widodo. Selain petinggi dan kader PDI Perjuangan, acara ulang tahun PDI Perjuangan ini juga dihadiri oleh sejumlah petinggi partai koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Nah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, acara ulang tahun PDI Perjuangan hari ini tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo karena Presiden Jokowi tengah bertolak ke Filipina. Wakil Presiden Ma'ruf Aminlah yang hadir dalam peringatan hari jadi PDI Perjuangan ini. Karangan bunga ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo pun tak terlihat di sepanjang jalan tempat lokasi berlangsung. Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan dirinya belum mendapat undangan untuk menghadiri acara HUT ke-51 PDI Perjuangan. (51 tahun kita bisa menjadi begini, bukan karena elit, bukan karena presiden, bukan karena menteri, tapi karena rakyat yang mendukung kita. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja.
No. No and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh. Yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi kalau saya ngomong itu tidak benar. Dari keilmuan dapat dipertanggungjawabkan, dari rohani dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang mau membantah, saya datang. Jangan saya dibully, jangan saya dipotong-potong kalau ngomong. Coba ayo, saya selalu bilang kalau enggak setuju sini catat nama. Ya tentu dong, Mbak Puan bilang, Mama kalau ngomong jangan keras-keras. No. Karena saya ingin mengatakan kepada rakyat saya bahwa kalian itulah sebenarnya pemegang kekuasaan di Republik ini. Jadi jangan takut kalau diintimidasi, dipukul, langsung kamu harus ngomong. Jangan takut. Ya, Presiden Joko Widodo Rabu pagi tadi bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila, Filipina. Pertemuan ini merupakan agenda pertama dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke 3 negara ASEAN. Presiden Joko Widodo memulai lawatan ke Filipina dengan berangkat melalui Bandara Udara Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 Selasa sore kemarin. Presiden bersama rombongan tiba di Kolonel Yesus Villamor Airbase Manila, Filipina sekitar pukul 8 malam waktu setempat. Jokowi pada hari Rabu ini bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila, Filipina. Tiba di halaman Istana Malacanang, Jokowi langsung disambut oleh Ferdinand Bongbong Marcos dengan upacara penyambutan resmi kenegaraan dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah aspek politik dan keamanan. Jokowi dan Bongbong Marcos Jr. sepakat untuk memperkuat kerjasama perbatasan dan penguatan kerjasama pertahanan termasuk alutsista. Sama perbatasan dan telah saya sampaikan pentingnya mendorong percepatan revisi Border Patrol Agreement, Border Crossing Agreement, dan penyelesaian batas landas kontinen serta penguatan kerjasama pertahanan termasuk alutsista. Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Filipina merupakan agenda pertama dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke 3 negara ASEAN. Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke 3 negara ASEAN, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Dalam kunjungan ke Filipina dan Vietnam, Jokowi membawa misi mempererat kerjasama perdagangan dan investasi. Sementara kunjungan ke Brunei Darussalam dalam rangka menghadiri undangan pernikahan Putra Sultan Brunei, Pangeran Abdul Matin dengan Anissa Rosnah. Tim TV One mengabarkan. Ketidakhadiran Jokowi pada peringatan Hari Ulang Tahun PDIP ke-51 tahun dan tidak adanya karangan bunga dari Presiden menjadi pertanyaan publik. Meski di mulut terkesan baik-baik saja, pengamat menilai hubungan Jokowi dan PDIP selesai. Peringatan hari jadi atau hari ulang tahun merupakan hari yang ditunggu-tunggu untuk diperingati. Hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ke-51 tahun tidak seperti biasanya. Tema yang dipilih pun sangat tegas, Satyam Eka Jayate, yang berarti kebenaran pasti menang.
Ketidakhadiran Presiden Jokowi pun mengundang tanya, meskipun publik sadar agenda ulang tahun PDI Perjuangan bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden ke luar negeri. Presiden pergi ke Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam untuk membicarakan alutsista, perdagangan, dan menghadiri acara pernikahan. Filipina merupakan mitra penting Indonesia. Juga produk alutsista Indonesia banyak yang dibeli oleh Filipina, serta investasi Indonesia di Filipina juga cukup signifikan. Kemudian Vietnam merupakan salah satu mitra strategis perdagangan Indonesia yang pencapaian target perdagangannya juga semakin tahun semakin baik, sehingga kita ingin membicarakan target pencapaian untuk perdagangan yang lebih baik lagi. Dan terakhir, memang kunjungan ini karena ada undangan dari Sultan Hasanal Bolkiah untuk perkawinan anaknya Pangeran Martin. Sebelum kepergiannya, Jokowi sempat mengatakan dirinya belum mendapat undangan. Akan hadir ke HUT PDIP nggak, Pak? HUT PDIP, Pak. Tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari kan HUT PDIP, Pak. PDIP, Pak. Di hari hanya pun tidak terlihat karangan bunga ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo. Terkait dengan undangan yang belum diterima Jokowi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan jawaban mengambang. Undangan VVIP untuk Wong Cilik, katanya. Kemudian terkait dengan Bapak Presiden Jokowi, kita ini kan juga merasakan betapa pentingnya urusan bangsa dan negara. Dari juru bicara Bapak Presiden Jokowi sudah menyebutkan bahwa beliau akan menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina. Ya, tugas kenegaraan itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat. Partai juga berjuang untuk kepentingan rakyat. Sehingga dua-duanya sama. Ya, tugas Presiden Jokowi ke Filipina kami hormati. Dan kemudian partai kebetulan di dalam ulang tahun partai ini menempatkan seluruh orientasi kami ke akar rumput. Nah, sehingga VVIP kami ya rakyat, wong cilik, akar rumput. Maka peringatan itu dilaksanakan di tingkat RT dan RW. Ya, jadi sangat clear karena Bapak Presiden dan juga sudah ada tugas beliau ke Filipina. Tugas yang penting. Apakah hubungan Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedang tidak baik-baik saja? Pengamat politik Adi Prayitno melihat gelagat Jokowi dan sikap PDIP sudah talak 3. Hubungan politik Jokowi dan PDIP di end. Kalau Jokowi betul tidak menghadiri hari ulang tahun PDIP, bagi saya yang melihat dari jauh, ini jelas menjadi penanda bahwa Jokowi dan PDIP, bahwa PDIP dan Jokowi sudah talak 3. Meski pernyataan talak itu tidak pernah diucapkan baik oleh PDIP, baik oleh Jokowi, tapi publik menangkap ini adalah the end, di mana Jokowi dan PDIP itu sudah berakhir hubungan politiknya. Saya kira ada 3 indikasi yang bisa kita sodorkan untuk menjelaskan kenapa ini disebut sebagai talak 3. Pertama, Jokowi itu jelas sikap politiknya berbeda dengan PDIP. PDIP jelas mengumumkan Ganjar sebagai kandidat Pilpres di 2024. Kita tahu Jokowi justru mendukung Prabowo Subianto dengan adanya Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua adalah ketika pengumuman duet Capres dan Cawapres antara Ganjar dan Mahfud, Jokowi pun juga tidak hadir. Yang ketiga tentu adalah momen hari ulang tahun PDIP yang tentu saja sangat spesial. Tim TV One mengabarkan.
Memang kita tahu bersama pemirsa dan juga Ken bahwa ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam peringatan hari ulang tahun PDIP ke-51 yang berlangsung hari ini 10 Januari karena Presiden Joko Widodo sedang menjalankan tugas ke luar negeri. Ada beberapa negara yang dikunjungi termasuk juga Filipina. Tapi tidak menyalahkan masyarakat juga kemudian jika spekulasi ini beredar di kalangan masyarakat. Publik berpendapat ataupun juga memberikan pertanyaan yang begitu besar. Melihat tidak adanya video ucapan selamat ataupun juga video sambutan dari Presiden Joko Widodo. Kemudian juga tidak ada ucapan selamat berupa karangan bunga. Nah itu yang memantik perdebatan ataupun juga pertanyaan di kalangan masyarakat, Ken. Betul, tentu ini juga masih kita tunggu. Apakah kemudian pertanyaan spekulasi yang mungkin timbul di tengah masyarakat ini akan mendapat jawaban dari keterangan lebih lanjut mungkin yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atas rangkaian peristiwa atau kejadian-kejadian yang belakangan ini kemudian nampaknya di tengah masyarakat mulai dikait-kaitkan. Apakah juga ada hubungannya atas respon Presiden Joko Widodo dalam melihat debat Capres yang berlangsung minggu kemarin? Ya, baik, betul sekali Ken. Kita akan terus tunggu dan juga nanti kita sajikan kepada pemirsa update perkembangannya. Tapi pemirsa sebelumnya kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda pemirsa yang ada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kalau tadi sebelum kita mendengarkan adzan maghrib kita sudah membahas mengenai ada pertanyaan di kalangan publik, di kalangan masyarakat. Kenapa Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam hari ulang tahun perayaannya dari PDIP ke-51 tahun. Nah ada juga pertanyaan ini yang ada di kalangan masyarakat setelah menyaksikan debat Capres pada minggu malam lalu. Sejauh mana sebenarnya kerahasiaan data hankam negara sehingga kemudian tidak bisa disampaikan pada saat debat Capres? Ya, jangan sampai dilewatkan pemirsa, perbincangan menariknya akan hadir menemani Anda usai jeda bersama dengan Putri Viola. Debat kedua kandidat calon presiden telah digelar pada Minggu 7 Januari silam. Dalam debat tersebut, Prabowo Subianto yang diberi pertanyaan soal pertahanan dan keamanan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo beberapa kali tak menjawab dengan tegas dengan alasan kerahasiaan data pertahanan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Alasan Prabowo Subianto, kandidat calon presiden nomor urut 2 untuk memilih merahasiakan data pertahanan dan keamanan seakan diamini oleh Presiden Joko Widodo. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Namun menurut Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3, tidak semua data pertahanan dan keamanan negara harus dirahasiakan. Apalagi apa yang dipertanyakan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bukan menyangkut hal yang dirahasiakan. Sebenarnya, sejauh apa data pertahanan dan keamanan menjadi rahasia? Lantas, apakah yang dipertanyakan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masuk dalam kategori rahasia? Tim TV One mengabarkan. Soal kerahasiaan data pertahanan keamanan sebuah negara termasuk Indonesia disebut menjadi sebuah rahasia. Sehingga kemudian tidak bisa dengan semudah itu, segampang itu dibuka ke hadapan publik. Termasuk juga tidak bisa disajikan angka-angkanya, data-datanya sebagai bahan pada saat debat Capres minggu malam lalu berlangsung. Itu menjadi salah satu alasan yang dikemukakan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat kemudian ditanya menjawab ataupun juga saat diajak beradu data oleh para rivalnya calon presiden nomor urut 1
1 dan juga 3 Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Tadi juga dalam keterangan sudah dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo tidak seperti kotak kelontong sehingga tidak bisa gampang dibuka. Ini betul-betul terkait dengan kerahasiaan kekuatan sebuah negara. Benarkah demikian? Sejauh mana sebenarnya data mengenai Hankam ini disebut rahasia dan juga data-data yang mana saja yang bisa tergolong sebagai data rahasia? Kita akan bahas tuntas mengenai hal ini dan juga kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para juru bicara masing-masing calon presiden. Sudah hadir bersama saya Bang Ciko Hakim yang juga merupakan juru bicara dari pasangan nomor 3, Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ciko, selamat malam. Selamat malam. Baik, dan juga selaku pengamat militer dari imparsial dan juga akan nanti menjelaskan sebenarnya bagaimana kerahasiaan sebuah data Hankam negara. Sudah hadir bersama saya juga Mas Al Araf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Al. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga ada juru bicara dari 2 pasangan lainnya yang bergabung walaupun tidak hadir langsung, tapi tentunya tidak mengurangi esensi perbincangan kita. Yang hadir mewakili dari pasangan nomor urut 1, pasangan Amin, yaitu Pak Jazilul Fawait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazilul. Waalaikumsalam, selamat malam Putri, selamat malam Pak Ciko dan Pak Al Araf. Baik. Malam Kiai. Ya, dan juga juru bicara dari pasangan nomor 2 yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sudah hadir bersama kita Bang Bobi Aditya Rizaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bobi. Waalaikumsalam. Mbak Putri, Om Jazilul, Mas Aaf, Mas Ciko. Siap, Om Bob. Ya, tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Jadi mungkin saya akan langsung saja minta pandangan dari juru bicara nomor 1 dan 3 mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo atau Pak Presiden bahwa memang ini rahasia negara tidak bisa dibuka seperti toko kelontong begitu Bang Ciko. Saya setuju sekali bahwa data pertahanan memang tidak seharusnya semua bisa dibuka ke publik ya kan, apalagi bisa didengar oleh negara tetangga dan lain-lain demi keamanan negara dan pertahanan kita. Tetapi tentunya banyak sekali data-data yang bisa dibuka dan harus bisa dibuka. Kalau enggak dalam topik debat KPU seharusnya ditiadakan ya kan. Intinya kemarin yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan lebih hal-hal yang sifatnya cita-cita bangsa Indonesia dalam bidang pertahanan yang sangat normatif. Sesuatu yang bukan hal yang baru gitu bahwa kita ingin pertahanan kita kuat, kita ingin menjadi pemain yang sentral di dunia internasional dan lain dan memerlukan pertahanan kuat. Tapi pertahanan kuat seperti apa? Ya kan kita bisa menyampaikan kalau memang Pak Prabowo itu menguasai data dan dia bisa memilah-milah tentunya mana yang sensitif, mana yang tidak sensitif. Masalahnya dan dia selalu komplain dengan waktu yang begitu singkat. Tapi kan kita lihat nanti Bobi nanti bisa menyampaikan dalam waktu yang singkat begitu banyak data ya. Ini artinya apa? Pak Prabowo itu tidak siap menghadapi debat dan ini kembali lagi dijawab dengan kata-kata rahasia gitu. Jadi menurut Bang Ciko rahasia hanya sekedar alasan, sekedar berdalih begitu? Betul, karena sebenarnya ada hal-hal seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Ganjar. Pak Ganjar sama sekali tidak menanyakan hal-hal yang sifatnya rahasia. Pak Ganjar hanya menyampaikan dia memiliki data tentang indeks-indeks pertahanan maupun keamanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset internasional tentang Indonesia. Nah, kan tinggal dijawab oleh Pak Prabowo, oh tidak betul itu, datanya salah, yang benar adalah, ya kan, entah mau dia dapat data itu dari mana, lembaga risetnya Muhammad Kodari, kayak Hasan Nasbi, kayak itu terserah, tapi intinya dia tidak sama sekali tidak menjawab apa, dan itu bukan rahasia, karena data-data riset itu kan terbuka, ada di mana-mana. Nah itu artinya Pak Prabowo tidak siap, satu tidak siap untuk tampil debat, tapi juga kami mengkhawatirkan bahwa beliau juga tidak menganggap terlalu serius jabatan dia sebagai Menteri Pertahanan, karena ini sesuatu hal yang memang harus hari-harinya dia siap memfeeding dirinya untuk mengetahui posisi Indonesia di mana di mata internasional ya kan, posisi keamanan kita bagaimana, pertahanan kita seperti apa. Nah ini yang kita lihat kemarin di debat. Baik. Bang Bobi, bagaimana Bang Bobi mendengar tanggapan dari Bang Ciko? Jadi memang sebenarnya yang ditanyakan oleh Pak Ganjar itu masih dalam koridor yang bisa dibuka ke dalam atau juga informasi kepada publik gitu. Ini hanya masalah persiapan Prabowo kurang, kemudian juga Pak Prabowo disebut Bang Ciko tadi sepertinya menganggap enteng, menganggap ngeremeh jabatannya sebagai seorang Menhan, Bang Bobi. Ya, terima kasih Mbak Putri. Itu mungkin yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi karena beliau ini sangat memahami mengenai pertahanan, sedangkan yang disampaikan itu adalah ya kalau kita bisa mengatakan ngawurnya tuh paripurna ya. Karena kan itu kalau kan beda ada antara yang ditanyakan Pak Amin, Pak Anies dengan Pak Ganjar.
Pak Ganjar itu memulai dengan indeks-indeks yang ngawur. Misalkan GPI, memang betul kalau GPI itu adalah mengukur military capability. Tapi beda GPI-nya dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu Global Peace Index. Sedangkan kalau untuk mengukur firepower itu Global Power Index. Yang dari 2021 sampai 2023 itu kita makin naik. Nah inilah yang framing dari awal, mulai GPI-nya yang salah, lantas dari LOWI-nya, lantas dari BICC-nya, masuklah di dalam MEF. Nah sebenarnya MEF itu adalah planning berdasarkan spending budget, tetapi kekuatan militeri itu, military capability, daya pukul, daya power itu kan dari GPI. Itulah yang disampaikan. Kalau misalkan mau dijawab, ini kan kita tahu framingnya, beliau tahu ini pasti menganggap bahwa military capability rendah, padahal yang disampaikan dari awalnya itu ngawurnya sudah pol. Bang Bobi, mungkin saya berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Anies. Beda, itu beda. Kalau Pak Anies kan mengatakan misalkan rumah itu rumah dinas tentara separuh. Nah, di dalam military secrecy itu sebenarnya sudah dimasukkan di Indonesianya itu dalam Undang-Undang KIP di pasal 17 itu ada 7 macam. Tetapi secara general mungkin bisa dicek aja, ini banyak literaturnya lah. Military secrecy itu sebenarnya 3 hal yang utama, yaitu adalah weapon design and build, lantas itu adalah taktik, concealment, sama placement. Nah, yang ketiga adalah military plans-nya. Nah, ini sama di dalam pasal KIP tersebut. Intinya, secrecy itu diperlukan untuk tidak menunjukkan kelemahan. Untuk tidak bisa digunakan untuk sebagai propaganda. Nah, kalau misalkan disampaikan rumah ini walaupun itu salah, tetapi kalau itu dijawab itu akan menunjukkan bahwa seolah-olah tentara kita lemah. Sangat berbahaya kalau menyampaikan, memberikan sinyal kepada publik bahwa militer ini lemah. Kalau militer kita lemah, publik menyaksikan, lantas nanti bagi luar negeri, itulah yang sangat berbahaya, dan apalagi dengan informasi dan data yang ngawurnya itu tadi, paripurna ngawurnya. Kalau masalah yang ditanyakan juga atau disinggung juga oleh Pak Anies mengenai pembelian alutsista yang kemudian disebut sebagai alutsista bekas dan sebagainya, itu juga termasuk data yang rahasia, Bang Bobi, begitu? Tidak boleh dibuka kepada umum? Betul, jadi begini, kan tadi saya sampaikan, yang rahasia itu weapon design build-nya. Kalau anggaran tidak rahasia. Anggaran itu mulai dibuat dari Bappenas, masuk dalam Undang-Undang APBN. Undang-Undang APBN itu sampai satuan 3 ada, beli pesawat X. Tetapi dalam design build-nya, tentu itu rahasia. Misalkan kapal ini pesawatnya apa, trigger sistemnya ini, weaponry sistemnya ini, radar sistemnya ini. Itu jelas termasuk bagian dari 7 yang ada di dalam Undang-Undang KIP pasal 17 tersebut. Tetapi kalau dalam konteks anggaran itu tidak ada yang rahasia, transparan. Setelah selesainya juga diaudit oleh BPK. Laporannya masuk di dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN tahun sebelumnya. Nah, makanya jadi kan terminologinya ini kan ibaratnya emang sengaja untuk di-framing untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa yang disampaikan oleh mereka itu adalah ini ada lemah, termasuk soal cyber. Kalau soal cyber ke depan, memang itu adalah masuk dalam visi Pak Prabowo. Tapi kalau dikatakan bagaimana kekacauan keamanan cyber tahun sebelumnya, ya bukan tupoksinya Kemenhan. Baik, Pak Jazilul, pertanyaan yang disampaikan Pak Anies disebut ini cenderung untuk bisa membuka rahasia negara, menunjukkan bahwa tentara lemah dan sebagainya, termasuk juga membuka mengenai pembelian alutsista, Pak Jazilul. Ya, selama debat kemarin memang rakyat melihat fakta memang Pak Prabowo memang kurang persiapan dan tidak mampu menjawab berdasarkan data-data sehingga berlindung di balik kerahasiaan negara yang tidak ada satupun yang di situ pertanyaan menuju pada kerahasiaan negara. Justru itu yang harus diungkap. Maka Pak Prabowo selama debat ini banyak berlindung pada statement rahasia negara untuk menutupi kegagalannya dalam menyusun dan mengeksekusi kebijakan di Kementerian Pertahanan. Contohnya, misalkan mestinya menjadi forum untuk mengklarifikasi, mestinya ya, karena Pak Anies tanya tentang adanya middleman, tentang adanya orang dalam pengadaan alutsista.
di Kemenhan RI yang indikasi keterlibatan disebut tuh PT Teknologi Militer Indonesia, PT Indonesia Defense and Security. Loh, malah Pak Anies jawabnya di luar substansi itu. Jadi justru kebijakan itu juga harus diklarifikasi karena ini apa, uang rakyat. Kalau Pak Ganjar tanya tentang minimum essential force, itu kan uang rakyat juga. Nggak ada yang tanya soal jenis apa, merek apa. Yang ditanya kenapa kok bekas. Ya kan? Dan bisa digunakan atau tidak, kenapa ada kontrak-kontrak yang diputus. Mestinya debat kemarin ini menjadi ajang klarifikasi, bukan ajang menutup kelemahan dan kegagalan atas nama rahasia negara. Tuh, baca tuh Undang-Undang KIP, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ada memang yang tidak bisa dibuka. Baik. Tapi tidak ada satupun pertanyaan dari 03 maupun 01 yang masuk dalam kategori itu. Dan sampai hari ini perlu diketahui bahwa undang-undang rahasia negara itu belum selesai. Belum ada. Yang ada itu undang-undang KIP. Oleh sebab itu kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertahanan, anggaran yang sedemikian besar dikelola, terbuka saja. Baik, Pak Jazilul. Kalau ada orang dalam yang bermain, ya buka aja. Kenapa? Pak Prabowo sudah mengorbankan dirinya menjadi patriot. Jawab aja nggak berani. Baik, Pak Jazilul. Ya. Nah, disinilah yang menurut saya aneh ketika Pak Jokowi juga turun tangan. Nah, saya mungkin hentikan sampai di situ. Kelontong lah, ini itu menurunkan derajat presiden menjadi tim sukses seperti saya ini. Oke, kita hentikan sampai di situ dulu. Kita akan jeda sejenak. Nanti Bang Bobi silakan diberikan tanggapan karena kalau Pak Jazilul mengatakan harusnya ini sebagai tempat, sebagai arena Pak Prabowo untuk bisa klarifikasi kebijakannya. Mas Al nanti juga akan jelaskan kepada kita apakah memang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para rival dari Pak Prabowo ini memang menyinggung, memang masuk ke dalam kategori rahasia negara mengenai Hankam. Sesaat lagi. Debatnya memang berlangsung pada minggu malam lalu, tapi cerita-cerita mengenai debat tersebut masih terus berlanjut hingga hari ini. Perbincangan masyarakat mengenai bagaimana performa masing-masing capres juga masih terus menjadi pembahasan hangat, termasuk soal kerahasiaan data-data pertahanan keamanan negara yang kemudian dijadikan salah satu argumentasi oleh Prabowo Subianto tidak membuka angka-angka tersebut pada saat debat capres. Mas Al Araf, sebenarnya seperti apa data-data Hankam ini yang tergolong rahasia ini, yang seperti apa? Apakah memang seperti dikatakan oleh Mas Bobi tadi, kemudian juga apakah ditanyakan oleh Pak Anies, Pak Ganjar, ini juga termasuk dalam rahasia negara yang tidak bisa dibuka sembarangan? Ya, pada dasarnya aspek pertahanan itu merupakan public goods, barang publik, sehingga masyarakat harus mengetahui apa yang terjadi dalam penyelenggaraan pertahanan. Kenapa? Karena pada dasarnya penyelenggaraan pertahanan menggunakan pajak rakyat melalui APBN. Jadi wajar jika warga negara harus mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan debat kemarin, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ganjar atau juga Pak Anies terkait dengan sektor pertahanan tidak ada yang masuk dalam kategori rahasia negara. Sehingga dia bisa masuk dalam kategori informasi yang harus dibuka oleh Pak Prabowo kepada publik. Saya misalkan kita bisa mengatur kerahasiaan itu dalam pasal 17C Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi informasi yang dikecualikan untuk dibuat publik meliputi bidang pertahanan keamanan, meliputi strategi, taktik, operasi intelijen. Lalu kemudian beberapa lain tadi Mas Bobi menyampaikan desain web system dan lain sebagainya. Itu masuk kategori. Tapi kan pertanyaannya Pak Anies dan Pak Ganjar tidak menanyakan tentang hal itu. Pak Anies menanyakan tentang keterlibatan broker PT TMI ya dalam konteks alutsista. Itu sesuatu yang penting dan sangat penting. Harus dijawab, bukan Pak Prabowo berlari dengan kerahasiaan. Apakah benar ada keterlibatan broker dalam permainan di alutsista? Kenapa Mbak? Karena ini bukan lagi menjadi sesuatu yang rahasia sebenarnya di publik, bahwa dugaan-dugaan penyimpangan dalam permainan alutsista melibatkan banyak pihak gitu. Oleh karena itu pertanyaan Pak Anies itu menurut saya poin plus. Mengangkat sesuatu yang di bawah permukaan ke atas permukaan supaya apa? Supaya kita memiliki alutsista yang transparan dan akuntabel, supaya kita memiliki alutsista kuat. Kalau kita masih bermain dengan alutsista, ada pihak ketiga, kita akan memiliki kondisi alutsista yang under spec, di bawah standar.
akhirnya kondisi alutsista jatuh seperti beberapa kasus ya, baik pesawat, kapal dan lain sebagainya. Kasihan prajurit dong, sudah bekerja berlatih tapi dikasih alutsista yang di bawah underspec karena permainan pihak ketiga. Jadi pertanyaan Pak Anies itu sesuatu yang dibutuhkan dan harus dipertanyakan. Saya justru senang dengan hal itu. Pada sisi lain pertanyaan Pak Ganjar juga sangat baik tentang indeks. Indeks yang dipertanyakan tadi itu, mengapa Pak Prabowo indeksnya kok turun nih menurut data-data internasional? Bagaimana, kenapa seperti ini? Kalau Pak Prabowo merasa bahwa indeks itu salah, jawab saja, menurut data saya dari Kementerian Pertahanan nggak seperti itu. Saya sudah menjalankan program MMF seperti ini. Tapi realisasinya begini-begini. Sayangnya tidak dijawab oleh Pak Prabowo. Kenapa? Karena ada beban di Pak Prabowo debat tadi malam. Selaku Menteri Pertahanan, Pak Prabowo sampai sekarang belum membuat apa yang disebut dengan Defense White Paper atau buku putih pertahanan. Itu yang menjadi guidelines, panduan untuk melihat arah kebijakan, orientasi pertahanan. Nah, akhirnya Pak Prabowo dalam presentasi kemarin bingung karena dia tidak memiliki basis perencanaan selama 4 tahun ini untuk membangun apa. Memang ada, pasti dia buat kebijakan postur pertahanan, kebijakan strategis. Tapi Defense White Paper ini menjadi penting. Terakhir dibuat oleh Pak Rian Mirsad 2015. Mungkin itu saya tahan soal sampai, pokoknya, Mbak. Iya, saya tahan sampai di situ dulu. Di poin-poin itu langsung saja Bang Bobi bisa diberikan pandangan dan juga tanggapan apa yang disampaikan oleh Mas Al tadi, Bang Bobi. Iya betul, utamanya kalau jawab pertanyaannya itu objektif tentu perlu dijawab dengan baik. Tetapi kan pertanyaannya itu sangat spekulatif yang saya rasa memang tidak perlu dijawab. Seperti soal orang dalam. Orang dalam itu yang mana? Misalkan yang dibilang PT TMI atau apa? Salahnya apa? Memang sudah ada masuk pelanggaran hukumnya di mana? Apakah dalam pemeriksaan dalam pertanggungjawaban APBN itu dia memang sudah pernah mendapatkan kontrak award dari Kemhan. Nah, itu kan adalah hal-hal spekulatif yang ini dalam teknik retorika itu akan istilahnya akan menstigmakan bahwa ada seolah-olah terjadi sesuatu padahal hal yang belum terjadi. Nah, ini yang saya rasa memang tidak perlu dijawab hal-hal seperti itu karena pun misalkan ada suatu misalkan disebutkan siapa yang melakukan pembelian, procurement proses di dalam di dalam industri pertahanan itu memang ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan langsung karena itu termasuk dalam military plan dan termasuk di dalam lingkup pasal 17 ayat C tersebut. Nah, hal-hal yang spekulatif seperti itu saya rasa memang tidak pantas untuk dijawab. Dan yang tadi dikatakan soal Pak Ganjar, ya sama juga udah kelihatan framingnya, yaitu dari contoh masukan GPI, sama-sama GP, tapi itu adalah barang yang beda. GPI, lantas ada LOWI, ada BICC, masuk di dalam seolah-olah nyambung dengan MEF yang MEF-nya nggak sampai 100%. Padahal namanya mengukur kekuatan militer itu capability adalah global power, yaitu dari daya pukul. Yang daya pukulnya ini dari 2019, 2020, 2021 sampai 2023 konstan naik 17, 16, 15, jadi sekarang 13. Jadi mau disebutin begana begini, ini pasti udah ibaratnya dikasih tahu juga bakal ngeyel lah. Nah, itulah maksudnya Pak Prabowo ini kan tidak ingin mempermalukan. Kan saya sudah kasih tahu detailnya. GPI itu apa, LOWI apa. Saya belum spill yang satu lagi, yang BICC nih. Itu lebih paripurna lagi ngawurnya. Tidak ada urusan dengan kemampuan military capability. Baik, soal tadi yang disampaikan oleh Mas Al juga, Bang Bobi, bahwa memang tidak ada perencanaan yang dibuat oleh Pak Prabowo sebagai Menhan, Bang Bobi. Ya, itu adalah sebuah penghinaan ya. Kita punya Kementerian Perencanaan, Bappenas. Kita sebelum melakukan pembelian dalam Undang-Undang APBN pelaksananya ada audit BPKP untuk menjadi DIPA proyek. Setelah selesai itu banyak diaudit oleh BPK. Lantas sebelumnya ada KKIP. Saya rasa itu adalah ya mungkin saya mau nanya, bilang, Mas Bobi, emang Pak itu adalah penghinaan terhadap perencanaan satu negara karena Pak Prabowo udah buat buku putih pertahanan, Mas Bobi. Bukan dari satu kementerian saja. Pak Prabowo udah buat buku putih pertahanan belum? Pantas tidak dijawab. Enggak. Bang Bobi, ada pertanyaan juga dari Mas Al. Pak Prabowo udah buat buku putih pertahanan belum? Kenapa? Pak Prabowo udah buat buku putih pertahanan belum, Mas Bobi? Buku putih pertahanan itu memang
Buku putih pertahanan itu ada di 2015 dan buku putih Bang Bobi, mohon maaf, sebentar Mas Al. Pak Bang Bobi Prabowo sebentar. sampai Mas Al sekarang. sebentar. Mohon maaf saya harus potong. MFF ini adalah kesinambungan dari 2009, Bang Bobi. 2014, Iya, Bang Bobi. 2019 yang selesainya 2024. Mas Bobi, Bang Bobi, mohon maaf harus saya potong Mas Al juga. Iya, Kita harus jeda sejenak. Bang Bobi. MFF yang akan selesai di tahun 2024. Nanti Bang Bobi ya dilanjutkan kembali. Nanti kita akan lanjutkan. Bang Bobi bisa berikan jawaban terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Al, tapi setelah jeda berikut ini, termasuk juga Pak Jazilul, Bang Ciko yang mengatakan tadi Bang Bobi disebutkan pertanyaan-pertanyaan tersebut spekulatif sehingga tidak perlu untuk dijawab saat lagi. Baik pemirsa, tidak bisa kita pungkiri memang bahwa banyak sekali data-data mengenai pertahanan keamanan negara ini yang sifatnya statusnya adalah rahasia. Sehingga kemudian pada saat rapat Komisi 1 DPR berlangsung dengan Kementerian Pertahanan, ini memang berlangsung kebanyakan berbeda dengan komisi-komisi lainnya dan juga kementerian-kementerian lainnya, berlangsung secara tertutup dan juga hasilnya tidak bisa dipublikasikan kepada umum. Kami juga punya data kepada Anda mengenai kerahasiaan data-data mengenai Hankam ini. Kami akan sajikan. Baik, tapi nanti sambil juga kita akan tunggu data-data yang kami siapkan untuk kami sajikan ke hadapan Anda. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kalau tadi sudah ditanyakan oleh Mas Al, tapi memang belum kita dapatkan jawaban dengan jelas karena saya harus memotong untuk bisa menuju ke jeda terlebih dahulu. Tapi silakan Bang Bobi, pertanyaan dari dari Mas Al tadi, apakah kemudian sudah ada buku putih pertahanan? Ya, apakah ada? Apakah sudah dibuat buku putih pertahanan oleh Pak Prabowo? Itu yang ditanyakan oleh Mas Al. Tadi Bang Bobi sempat menjelaskan memang, tapi sudah harus terpaksa saya putus karena kita harus jeda. Silakan Bang Bobi. Ya gini, Defense White Paper itu memang dimasukkan di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara. Tapi itu bukan suatu kewajiban. Kita pernah membuat tahun 2008, 2015, dan juga kita walaupun tidak membuat buku putih pertahanan, tapi itu ada Perpres Jakumhanek. Dan sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita tidak perlu meniru harus membuat white paper dalam satu periode masa jabatan presiden, karena memang di dalam Jakumhanek itu adalah memastikan bahwa MFF ini tercapai, dan memang tercapainya itu bukan masalah soal 100% karena kita ada dapat COVID-19 di tahun 2020 sampai 2021. Jadi soal defense white paper itu saya rasa bukan hal yang sangat diwajibkan, tetapi sudah ada masuk di dalam Jakumhanek 2021. Baik, sebelum Mas Al nanti mungkin bisa berikan tanggapan, saya tahan dulu karena Pak Jazilul dan juga Bang Ciko saya berikan kesempatan juga soal pertanyaan spekulatif sehingga tidak perlu ditanggapi, Pak Jazilul. Ya, saya pikir apa disampaikan Prof. Araf tadi sudah, bahwa tidak ada urusannya dengan Asia Negara. Itu hanya ketidakmampuan pertanyaan. Pak Jazilul, mohon maaf, saya harus cut terlebih dahulu karena sepertinya ada kendala komunikasi, kami tidak bisa mendengar suara dari Pak Jazilul dengan jelas, ada delay. Bang Ciko saja, silakan Bang Ciko. Kalau bahasa spekulatif atau bahasa dianggap tadi ngawur dan lain-lain, saya rasa gini, kok pertanyaan itu nggak boleh dipilih-pilih, ya kan? Kenapa memilih pertanyaan sesuai siapa yang mau jawab, itu kan nggak bisa begitu. Ini KPU sudah membuat sebuah format debat, ada aturan-aturannya. Nah, selama itu masih dalam aturan harus dijawab. Dan ini bukan untuk antar dua capres itu, jawaban itu dan pertanyaan itu bukan ansih hanya antar dua orang ini. Kalau antar dua orang ini saja bisa dilakukan di ruangan tertutup seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Tetapi debat capres dan cawapres ini kan adalah pemenuhan hak publik untuk mengetahui gagasan, wawasan, visi, misi maupun pengetahuan yang substantif mengenai bidang-bidang masing-masing. Nah, ini penting untuk dijawab gitu. Atau dijawab seperti Bobi menjawab dengan sangat fasihnya. Dalam waktu tidak sampai 4 menit dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa bisa dijawab oleh Pak Prabowo tadi. Tetapi pada prinsipnya ini kan kita kembali lagi ke soal debat, ya kan. Pak Prabowo tidak mampu menjawab, tidak mempunyai pengetahuan cukup, tidak mempunyai data yang cukup sehingga dia mengatakan semua seakan-akan rahasia. Kalau kita bicara soal rahasia, Mas Bobi, kan ada tadi Mas Bobi dengan lantangnya mengatakan soal Global Power Index tentang daya pukul Indonesia, ya kan, ada indeksnya, ada ratingnya, ada lembaga riset yang melakukan itu. Nah, artinya apa? Kan tidak sebegitu rahasianya sehingga diketahui oleh lembaga riset, ya kan. Global Power Index ini ukurnya pakai apa? Pakai cenayang, kan enggak.
ya kan? Pakai laporan-laporan bagaimana negara ini telah membeli pesawat dari mana, memberi apa dari mana, ya kan? Jumlah pesawat dari mana. Kita bisa Google Amerika mempunyai pesawat tempur berapa, ada 5 ribuan, mempunyai F-22 berapa, gitu ada. Nah, hal-hal yang sifatnya tidak sensitif pun tidak disampaikan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Saya curiga karena memang di era Pak Prabowo sebagai Menhan ini memang delivery daripada pembelian alutsista ini sangat minim dibandingkan era Menhan sebelumnya. Nah, rasanya kalau seorang Menhan itu ketika ditanya soal rekam jejaknya, dia harus bisa minimal caranya adalah membandingkan dengan Menhan sebelumnya. Di era saya ini seperti ini loh, tidak seperti yang lain. Nah, itu untuk menunjukkan sebuah prestasi. Jangan-jangan ini hanya pengalaman 4 tahun tanpa ada prestasi apa-apa. Karena kita tahu delivery yang ada adalah delivery Bushmaster bekas, hibah dari Australia sebanyak 15 unit. Dan delivery Falcon 2 unit Falcon business jets yang hanya bisa digunakan untuk pengangkutan VIP TNI, bukan untuk petempur ataupun untuk prajurit dan lain-lain. Nah, ini yang nyata gitu. Nah, itu yang seharusnya bisa disampaikan oleh Pak Prabowo, atau memilih untuk everything is to be concealed, semuanya untuk dirahasiakan gitu kan, nggak bisa begitu juga. Oke, Bang Ciko, nanti sebelum kita kembali ke Pak Jazilul dan juga Mas Al, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa menyaksikan data yang sudah sempat saya sampaikan mengenai kerahasiaan negara, mengenai data pertahanan keamanan. Ini dia, informasi pertahanan keamanan negara tidak bisa dibuka ke publik, informasi dan dokumen, strategi, intelijen, operasi taktik dan teknik, kemudian juga gambar data situasi. Nah, ini dia juga tidak bisa dibuka informasinya ke masyarakat mengenai jumlah komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan sistem pertahanan keamanan negara. Karena ini juga menyangkut kekuatan dan kelemahan sebuah negara. Data perkiraan juga kemampuan militer dan pertahanan negara terbatas pada skala tindakan atau indikasi dapat membahayakan kedaulatan negara. Nah, kita juga berikutnya nanti akan membandingkan peringkat militer dari negara-negara di ASEAN. Ini dia data negara ASEAN, Anda juga bisa saksikan sendiri seperti apa perbandingannya, peringkatnya, bagaimana peringkat dari 3 negara ini, Indonesia, Malaysia, Singapura, di mata dunia mengenai kekuatan militer dari masing-masing negara. Baik, tadi sempat saya putus Pak Jazilul karena kami tidak bisa mendengarkan sama sekali suara Pak Jazilul, ada delay tadi dan juga terpatah-patah. Silakan Pak Jazilul dilanjutkan penjelasannya. Nah, tuh udah ada tuh di TV One. Lebih bagus. Ya. Ya, silakan Pak Jazilul. Ya. Pak Jazilul. Pak Jazilul, sepertinya kami masih mengalami kendala komunikasi dengan Pak Jazilul. Mas Al saja silakan langsung diberikan tanggapan. Pertama, tanggapan saya rasa yang lebih cocok debat kemarin malam menjadi kandidat Mas Bobi ketimbang Pak Prabowo gitu. Karena Mas Bobi lebih lancar. Walau catatan saya terhadap Mas Bobi adalah pertama itu ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa Prabowo belum membuat defense white paper. Buku putih pertahanan ini penting. Kenapa? Masyarakat ingin tahu bagaimana arah pertahanan, orientasi pertahanan. Dijelaskan melalui buku putih pertahanan. Itu pun pentingnya. Kenapa? Masyarakat kan bayar pajak, uangnya digunakan APBN untuk pertahanan. Pengen tahu dong sektor pertahanan bagaimana. Itu kenapa dia menjadi public goods. Kedua adalah menjelaskan ke kawasan dalam kerangka apa yang disebut dengan confident building measures. Membangun kepercayaan di kawasan bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak mengancam kawasan di negara-negara di wilayah Indonesia yang dekat dengan Indonesia. Oleh karenanya, buku putih pertahanan itu penting buat Menteri Pertahanan membuat. Oleh karena itu, ketiadaan buku putih pertahanan menjadi problem terkait dengan orientasi dan akuntabilitas kepada publik masyarakat. Padahal demokrasi menuntut akuntabilitas dan transparansi. Itu yang pertama. Jadi Pak Prabowo tidak membuat ini sampai sekarang. Ini masalah. Gitu lah. Padahal Undang-Undang Pertahanan menyebutkan ini menjadi penting. Yang kedua adalah soal tentang pihak ketiga. Saya kenal Mas Bobi ini dari lama. Dan Mas Bobi tahu saya nakal juga dari lama soal membongkar sektor pertahanan. Upaya mengatasi sektor pertahanan untuk modern, salah satunya adalah harus menghapus pihak ketiga, harus G2G. Nggak boleh ada PT perusahaan yang mendominasi di situ. Pertanyaan Pak Anies itu tentang hal itu. Saya ini dulu membongkar kasus skandal Sukhoi, Mbak, dugaan keterlibatan PT Tramaga Regatama pada masa itu. Bahkan saya ke KPK dan ke Komisi 1, waktu itu ketemu juga anggota Komisi 1, waktu itu mungkin Mas Bobi sudah ada. Dan saya menyerahkan data itu terkait dengan dugaan itu, dan implikasinya apa?
dipecat jadi dosen Universitas Pertahanan karena membongkar skandal dulu. Sekarang di masa Pak Prabowo, Ibu Koni yang pertamalah mengangkat isu tentang PT TMI dari 2020-2021 dan berbagai media juga akhirnya mendapat sumber ada PT TMI dalam persoalan di sektor alutsista dan konteksnya adalah terkait dengan Kementerian Pertahanan. Nah, itu dipertanyakan oleh Pak Anies. Itu harus dijawab. Kalau memang nggak ada, jawab nggak ada. Kalau nanti Pak Anies jawab ini ada kok datanya, bukan berdalih dengan kerahasiaan. Saya setuju. Sembunyi dari dalih kerahasiaan sesungguhnya menunjukkan ketidakmampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan ketidakmampuan untuk menjelaskan ide, gagasan, dan data yang ada. Jadi sekali lagi saya pertegas, lebih baik menjadi kandidat presiden Pak Bobi ketimbang Pak Prabowo malam itu. Terima kasih. Terakhir silakan Bang Bobi, terakhir. Setuju. Enggak, itu saya tetap menyampaikan bahwa pertanyaan yang spekulatif, tidak ada bukti pelanggaran apapun, tidak ada data mengenai apa yang di-engage, itu tidak perlu dijawab. Karena apa yang mau dijawab, kecuali memang sudah ada pelanggaran hukumnya, kecuali memang PT tersebut sudah ada kontrak award dari Kemenhan yang memang sudah dipublikasikan dan ada suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi walaupun kita sebesar ingin dengan berbagai teknik retorika memenangkan perdebatan, tapi tetap ada menurut saya hal-hal yang tidak etis, yang spekulatif, menggiring pada opini yang salah, itu yang saya yakin Pak Prabowo tidak ingin mempermalukan, Pak Prabowo juga tidak ingin menyalahkan, tetapi lebih baik itu tidak usah dijawab. Baik. Debat ini bukan bicara dipermalukan atau tidak, menjelaskan data dan argumentasi, Mas Bobi. Seperti Mas Bobi menjelaskan sekarang, ya kan. Sayangnya waktu kita juga begitu terbatas dan Pak Jazilul juga masih terkendala komunikasi, kami tidak bisa mendengar. Kami berikan kesempatan beberapa kali tadi, tapi masih juga patah-patah. Tapi sekali lagi terima kasih sudah bersedia untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini. Bang Bobi terima kasih, Pak Jazilul terima kasih, Bang Ciko terima kasih, Mas Hal juga terima kasih. Bang Bobi, Pak Jazilul. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini juga bisa menjadi edukasi kepada masyarakat, mencerahkan pengetahuan masyarakat mengenai data hankam tanah air, termasuk juga bisa menjadi masukan masyarakat untuk memilih kandidat favoritnya, Capres-Cawapres pada 14 Februari mendatang. Kami kabarkan, Anda putuskan. Setelah jeda, Anda bisa menyaksikan informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan kami, Ken Ane, tapi tentunya setelah jeda berikut ini. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, format debat calon presiden kembali disoal menyusul tudingan serangan personal dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto. Komisi Pemilihan Umum pun dinilai perlu mengubah format debat agar ajang ini lebih menguliti esensi ketimbang hal pribadi. Format debat calon presiden kembali disoal menyusul tudingan serangan personal dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang dialamatkan kepada Prabowo Subianto. Komisi Pemilihan Umum pun dinilai perlu mengubah format debat agar ajang ini lebih menguliti esensi ketimbang hal pribadi. Kalau dulu kan debat itu kan pasangan ya, capres wapres gitu. Ini saya kayak sendiri, kan visinya tuh jadi satu, visinya presiden kan. Ini wapres sendiri, seperti punya visi sendiri kan, presiden sendiri, terus duduk wapres berdebat, presidennya duduk aja gitu. Itu ya gimana? Itu mestinya ada satu sesi yang dua-duanya, ya, dua-duanya bisa interaksi gitu, kelihatan kan. Saya kira perlu ada satu kan 5, masa tidak ada satu yang pasangan sama pasangan berdebat sendiri gitu, kayak musuhan. Presiden Joko Widodo juga turut menyenggol format debat KPU. Menurut Kepala Negara, debat harus lebih baik agar mengedukasi masyarakat. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau 2 calon. Debat ketiga calon presiden 2024 memang dinilai menguras emosi. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di setiap kesempatan bicara selalu menyenggol Prabowo Subianto. Anies selalu mengejar Prabowo seperti tentang etika. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara
dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Hubungan dengan etik, benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan. Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Selanjutnya kita dengar. Tak hanya Anies, Ganjar Pranowo juga ikut menyentil Prabowo. Serangan dilancarkan Ganjar saat meminta Prabowo membuka data tentang pertahanan. Tapi tidak ada. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit. Tapi waktu saya terbatas, jadi saya transparan, saudara. Menanggapi permintaan Jokowi, KPU menyatakan menutup kemungkinan mengubah format debat atau menambah durasi debat. Menurut Ketua KPU, Hashim Asyari, format debat sudah cukup dan tak perlu ditambah atau dikurangi. Harap diingat adalah debat ini kampanye. Salah satu metode kampanye itu debat. Ya, sehingga kemudian punya hak, punya kewenangan menilai kualitas debat dan kemudian substansi dari perdebatan adalah rakyat pemilih. Apakah masuk di pikiran dan hatinya rakyat atau tidak, itu sepenuhnya rakyat yang akan menilai, mengomentari dan membuat meyakinkan atau tidak itu pemilih gitu. KPU juga nggak akan komentar soal itu karena sepenuhnya perdebatan ini adalah kampanye. Kampanye adalah satu kegiatan untuk meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya atau meyakinkan visi misi program. Jadi sepenuhnya masyarakat atau rakyat pemilih yang akan menentukan ini berkualitas atau tidak, kemudian mengedukasi atau tidak, jawaban atau pertanyaan sesuai dengan tema atau tidak, itu masyarakat pemilih sepenuhnya. Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga menyebut format debat menjadi hak KPU. Menjadi hal lumrah, ada penilaian menang dan kalah usai debat. Menurut saya udah bagus dan tradisinya sudah 3 kali pemilu. Ya enggak apa-apa, kan biasa dalam debat ada yang menang secara opini ya, bukan menang pemilu. Menang secara opini, kalah secara tergantung penampilan. Enggak apa-apa. Pandangan serupa juga disampaikan kubu Anies Muhaimin. Lawan politik hanya selama debat, tapi setelahnya adalah sahabat. Lawan politik itu bukan musuh. Ya, lawan politik itu adalah teman dalam bersaing untuk memperebutkan posisi capres. Ya, karena itu boleh berdebat keras dalam lawan politik, tapi perkawanan dan persahabatan tidak pernah hilang
Karena itu kalau Pak Prabowo mengajak capres nomor 1 untuk ngopi-ngopi, saya kira disambut dengan gembira. KPU kini menyisakan 2 kali lagi debat calon presiden. Debat keempat mempertemukan calon wakil presiden bertema energi, sumber daya mineral, hingga isu lingkungan. Debat terakhir kembali untuk calon presiden dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, hingga ketenaga kerjaan. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, suasana debat yang berlangsung minggu kemarin ini tentunya juga menuai respon dari banyak pihak, termasuk Presiden Joko Widodo yang sempat merespon soal bagaimana jalannya debat berlangsung. Nah, apa kira-kira evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum? Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Ya, apa kira-kira respon dan juga hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atas debat Capres fase 2 yang kemarin berlangsung minggu, pemirsa? Kami ajak Anda untuk memperbarui informasi bersama rekan kami. Ada Yunike Suwandi di Komisi Pemilihan Umum. Yunike, bagaimana tanggapan ataupun juga jawaban dari KPU Republik Indonesia soal evaluasi yang disampaikan pada debat Capres kemarin? Ya, Ken Ana dan juga pemirsa, selamat malam. Tadi baru saja berlangsung sekitar 2 jam dari pukul 2:30 hingga pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat yang dilakukan secara tertutup rapat koordinasi untuk mengevaluasi debat ketiga kemarin. Dalam hasil rapat yang dikatakan oleh Agus Melas, salah satu komisaris KPU yang menyampaikan isi dari rapat yang dirundingkan, banyaknya atau yang mendominasi adalah mengenai tata tertib yang dilanggar di debat ketiga kemarin. Mengingat memang ada beberapa hal yang viral, seperti salah satunya adalah ada salah satu peserta ataupun tamu undangan yang mendatangi moderator, padahal dalam tata tertib yang disampaikan bahwa paslon, moderator ataupun panelis tidak boleh diganggu oleh tamu undangan karena sudah ada timnya sendiri yang boleh berhubungan langsung dengan panelis, paslon ataupun moderator. Selanjutnya, tata tertib lainnya seperti yel-yel ataupun selebrasi-selebrasi yang dilangsungkan oleh para pendukung paslon itu ada waktunya tersendiri. Dan juga ditegaskan kembali seperti di debat-debat sebelumnya bahwa ada beberapa peserta yang meneriakan yel-yel ataupun selebrasi tidak pada waktunya, dan hal tersebut menjadi evaluasi untuk debat-debat selanjutnya. Selanjutnya juga tadi rekan media ada yang menanyakan hal viral lainnya, yaitu adanya salah satu tamu undangan yang meneriakan umpatan kepada salah satu paslon. Dan hal tersebut adalah menjadi konsentrasi dari tim KPU yang dari pernyataan oleh Agus Melas menyatakan bahwa akan memeriksa dari dokumentasi siapakah yang meneriakan umpatan tersebut kepada salah satu paslon dan nantinya akan ditindaklanjuti. Dan juga semua peserta yang ada di forum nanti di debat keempat dan juga di debat kelima harus mengikuti tata tertib, dan juga jika melanggar tata tertib yang ada akan diberi peringatan atau diberi konsekuensi secara tegas. Mengingat juga kemarin dari pernyataannya seseorang yang memberikan umpatan kepada salah satu paslon tersebut dikeluarkan dari ruang debat karena melanggar tata tertib, dan hal tersebut sudah sangat mengganggu jalannya ataupun menjalankan ketenangan dan keamanan dari debat saat debat berlangsung. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yunike Suwandi mengabarkan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ya, pemirsa, atmosfer panggung debat putaran ketiga Pilpres 2024 lalu tampaknya masih terngiang di benak Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di hadapan para pendukungnya, Prabowo mengklarifikasi soal kepemilikan lahan hingga ratusan ribu hektar yang disinggung Anies Baswedan di panggung debat akhir pekan lalu. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan safari politik ke Kota Pekanbaru pada Selasa 9 Januari 2024. Kehadiran Prabowo dalam konsolidasi relawan Prabowo Gibran seprovinsi Riau itu disambut antusias ribuan pendukung yang memadati gelanggang olahraga Pekanbaru. Saat berdiri di atas panggung, Prabowo tak hanya memompa semangat juang para relawan, tapi juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengklarifikasi soal kepemilikan tanah yang disebutkan mencapai 340.000 hektar.
Diketahui isu soal tanah itu kembali diapungkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat di panggung debat terakhir Ahad 7 Januari 2024. Namun entah mengapa klarifikasi Prabowo justru dilontarkan di luar panggung debat. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya. Padahal Pak Jokowi ada saya di istana 2,5 tahun yang lalu. Saya sudah serahkan tanah itu kepada negara. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan, saya siap. Di kubu sebelah, cawapres pendamping Anies Muhaimin Iskandar menanggapi santai pernyataan Prabowo itu. Muhaimin kembali menekankan substansi debat sebagai adu visi misi dan program. Nggak punya, biar rakyat yang menilai lah. Kita ingin proses politik ini kondusif, adu gagasan, tidak usah adu emosi. Yang paling penting adalah adu visi misi. Dengan berbagai Sulit dipungkiri, saling serang di panggung debat kerap tersaji. Toh publik pun cerdas menilai ketika sebuah serangan dilontarkan, apakah itu mengarah ke ranah pribadi atau bukan. Tim TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespon umpatan yang diucapkan Prabowo di hadapan pendukungnya usai debat Capres 14 Januari kemarin. Anies menyebut usai debat dirinya fokus menyampaikan gagasan kepada masyarakat, bukan mendiskusikan materi debat yang telah berlalu. Menyampaikan keliling tentang pentingnya meringankan biaya hidup bagi seluruh rakyat, pentingnya pupuk yang tersedia bagi seluruh petani, beras yang terjangkau harganya, pendidikan yang terjangkau, lapangan pekerjaan yang mudah, itulah fokus utama kita. Jadi hal-hal yang terkait dengan materi debat ya dijawabnya pas debat. Sudah selesai debat, kami terus bersosialisasi menyampaikan gagasan kami. Kalau memang ada hal yang berdiskusian ya kemarin pas saat debat, bukan pas selesai debat. Oke, ada umpatan juga dari Pak Prabowo terkait yang pertanyaan tanah kemarin itu, kalau Bapak menilai sendiri, menilai seperti apa Pak? Yang pertanyaan soal tanah itu kan kemarin Pak Prabowo juga mengumpat terakhir yang maaf kata goblok itu Pak. Ya, matur nuwun Pak Prabowo. Ya pemirsa, itu tadi adalah tanggapan atau respon dari calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan atas sindiran Prabowo Subianto dari debat yang berlangsung pada 7 Januari lalu. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Demo mafia tanah di kantor BPN Kota Makassar diwarnai kericuhan. Pengunjuk rasa melempari kantor BPN dengan telur busuk. Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan atau AMPEK menggelar aksi unjuk rasa mafia tanah di kantor BPN Kota Makassar. Aksi unjuk rasa mafia tanah ini diwarnai dengan kericuhan di mana pengunjuk rasa melempari kantor BPN dengan menggunakan telur busuk. Telur busuk digunakan massa pengunjuk rasa sebagai simbol kekecewaan terhadap masih adanya mafia tanah di BPN Kota Makassar yang diduga dengan sengaja melakukan persekongkolan sehingga mengakibatkan kerugian masyarakat dalam menerbitkan sertifikat. Massa menuntut pihak BPN terbuka dan menertibkan administrasi agar tidak ada lagi sertifikat tanah ganda di Kota Makassar. Petugas kepolisian yang bertugas pun langsung menenangkan massa dan mempertemukan pengunjuk rasa dengan pihak BPN Kota Makassar. Usai menemui perwakilan pihak BPN Kota Makassar, pengunjuk rasa bubar dan berharap tuntutan mereka agar BPN Kota Makassar bersih dari mafia tanah mendapat respon berbagai pihak terkait. Aliansi masyarakat seluruh rakyat Indonesia terkait, saya akan lempar di kantor nanti sebentar ini. Seringkali Pak saya pecah-pecah kacanya. Mobil muatan gas LPG ditabrak kereta api Pasundan di Ciamis, Jawa Barat. 1 orang tewas dan 1 orang lainnya mengalami luka berat.
Inilah pemirsa kondisi mobil bak terbuka muatan gas LPG yang ditabrak kereta api Pasundan di Dusun Sumur Bandung, Kecamatan Cijenjing, Ciamis, Jawa Barat pada Rabu petang. 1 orang tewas di lokasi kejadian dan 1 orang lainnya luka berat. Warga juga sempat kesulitan mengevakuasi kedua korban lantaran kondisi mobil yang terguling dan terperosok ke parit. Ini tempat palang pintu. Kita coba lihat bagaimana kondisi terkini dari kecelakaan yang terjadi antara kereta api dan juga sebuah mobil bak terbuka ini bersama rekan kami Aditya Triwahyudi. Adit, bagaimana pantauan Anda hingga malam hari ini? Sudahkah dilangsungkan proses evakuasi? Kemudian bagaimana juga kondisi korban? Ya, Kenana dan pemirsa, kecelakaan tabrakan antara kereta Pasundan dengan mobil pengangkut gas LPG di Sumur Bandung, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hingga malam ini proses evakuasi baik itu korban maupun bangkai mobil sudah selesai dilakukan. Kedua korban saat ini berada di RSUD Ciamis. 1 orang atas nama Rofiat itu berada di ruang jenazah dan 1 lagi yang merupakan adiknya berada di ruang IGD karena mengalami luka berat. Sementara petugas dari Satlantas Polres Ciamis sudah mengevakuasi bangkai mobil dari lokasi kejadian karena memang dikhawatirkan akan mengganggu proses perjalanan kereta api sehingga bangkai mobil sudah keluar dari lokasi dan sudah diamankan di Satlantas Polres Ciamis. Sementara itu kondisi korban luka berat masih berada di sini masih perawatan medis. Kenano. Diketahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan ini, Adit? Ya, Kenano, di lokasi kejadian memang perlintasan tersebut tidak memiliki palang pintu. Selain itu juga memang kondisi jalan yang menanjak dari arah selatan menuju utara, sehingga supir minibus ketika melajukan kendaraannya di jalan tanjakan tidak mengetahui ada kereta melaju. Sementara di lokasi memang tidak ada palang pintu, sehingga ketika mobil berusaha melintasi perlintasan tersebut, pada saat yang bersamaan kereta Pasundan melaju dari arah barat menuju ke arah timur dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Adakah kemudian pernyataan yang juga sudah disampaikan dari PT KAI sendiri atas insiden ini? Ya, hingga malam ini belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, yaitu dari PT KAI terkait kecelakaan kereta Pasundan dengan mobil pengangkut gas LPG tersebut. Namun demikian, petugas dari kepolisian saat ini masih terus melakukan penyelidikan penyebab pasti terjadinya kecelakaan tersebut yang melewatkan 1 orang dan 1 orang lainnya luka berat, dan mereka berdua merupakan kakak beradik warga Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Baik, terima kasih Aditya Triwahyudi atas informasinya. Pemirsa, warga Kampung Palasari, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Rabu siang digegerkan oleh seekor babi hutan yang kabur ke jalan di Jalan Raya Pamengpek, Soreang. Kami hadirkan informasinya untuk Anda usai jeda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Warga Kampung Palasari, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, Rabu siang digegerkan oleh seekor babi hutan yang kabur ke jalan di Jalan Raya Pamengpek, Soreang. Babi hutan peliharaan warga yang kabur dari kandangnya itu terekam di kamera telepon pintar warga berlarian ke jalan hingga membuat warga takut. Selang 15 menit, babi hutan tersebut kemudian ditangkap oleh warga dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Pamengpek. Diduga babi hutan tersebut menjebol kandang karena banyak aktivitas manusia di sekitar kandang babi. Ratusan anjing yang gagal diselundupkan ke Solo kini dirawat di Semarang, Jawa Tengah. Dari ratusan anjing tersebut ada 8 anjing yang melahirkan di tempat penampungan di Jalan Kompol Maksum, Semarang. Anjing-anjing ini mendapat perawatan dan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang. Untuk perawatan anjing-anjing tersebut banyak donasi dari pecinta anjing atau pencinta hewan. Dari 226 anjing yang berhasil diamankan, 12 anjing mati akibat malnutrisi dan kekurangan oksigen saat proses pengangkutan yang sangat kejam.
Ya pemirsa, apa motif dari adanya dugaan penjualan anjing ilegal ini? Kami akan ajak Anda berbincang dengan AKBP Wiwit Ariwibisono, Wakapolrestabes Semarang. Selamat malam Pak Wiwit. Ya, selamat malam Mbak Kenane. Ya Pak Wiwit, pertama kita mungkin ingin tahu dulu, akhirnya peristiwa ini bisa diungkap oleh pihak kepolisian seperti apa? Ya, awalnya pada tanggal 23 Desember di komunitas Animal Hope Shelter Indonesia, memang mereka ini melakukan penyelidikan di awal, dan menghubungi Polrestabes Semarang, salah satu komunitas di sini juga, dan masuk ke Polrestabes Semarang, dan kami sarankan untuk mendownload aplikasi Libas, dan di sana tolong segera dilaporkan dengan aplikasi Libas dengan memasukkan informasinya, karena posisinya juga ternyata bukan di wilayah Semarang, tapi masih di wilayah Palimanan waktu itu. Udah di-download dan dilaporkan, bunyi alarm, dan posisinya juga GPS pelapor ini diketahui, dan akhirnya kita sigap Comment Center menghubungi, saling bersambut menghubungi dengan Animal Hope Shelter Indonesia, dan kami jaga waktu itu di tol gate Kali Kangkung, namun tidak berhasil waktu itu. Plat nomornya plat B, dia nggak tahu gimana, dia mungkin lewat jalan yang lain, tapi pada tanggal 6 Januari dengan cara yang sama, dengan aplikasi Libas lagi melaporkan, kali ini menekan tombol SOS, dan ada GPS-nya di sana, ternyata di tol gate Kali Kangkung, dan segera tim kami bergerak ke sana untuk membantu Animal Hope Shelter ini. Yang pertama itu dari hasil pemeriksaan, bahwa yang pertama yang gagal kita tidak berhasil itu ternyata dibawa sampai ke Sragen. Animal Hope ini menyelidiki sampai dengan Sragen. Nah, yang kedua ini yang berhasil kita tangkap itu rencananya akan dibawa ke Klaten. Modusnya itu dengan pembeli ini atas nama DH, pembeli dari wilayah Subang. Di sana ada wilayah Subang, berbagai wilayah di daerah Jawa Barat, dengan ada yang anjing itu curian, ada yang mungkin dijual oleh pemiliknya, dan lain sebagainya, tertampung di satu, dan mereka mengurus sebuah surat, yang ini masih kami dalami, surat dari dinas instansi terkait di sana, yang masih kami dalami, yang telah dikonfirmasi oleh UPT di sana, dinas peternakan di sana, sudah mengonfirmasi bahwa itu surat itu adalah palsu, tidak sesuai dengan formatnya. Namun dari tersangka ini menyampaikan bahwa dia ada membayar sesuatu ke oknum, makanya kami akan dalami itu. Baik, Pak Wiwit, artinya anjing-anjing ini dalam perjalanan dengan tujuan untuk dijual, begitu? Ya, perjalanan dibawa oleh pembeli ini yang dikepul untuk dijual di daerah Sragen. Dia konsep jualnya itu juga nanti ketika dijual ke Klaten, konsep jualnya dengan mobil truk ini, dalam bak truk yang diikat mulutnya, diikat kakinya, digantung tutup terpal. Nanti ada yang menyambut dengan menggunakan mobil-mobil bak terbuka dan dilemparkan ataupun dijualkan kecer gitu. Baik Pak Wiwit, tentu kita sama-sama menunggu bagaimana kemudian nanti pengusutan kasus ini secara tuntas, karena tentunya tindakan dan kasus ini mendapat kecaman begitu keras dari begitu banyak masyarakat. Terima kasih AKBP Wiwit Ariwibisono, Wakapolrestabes Semarang, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, terima kasih. 5 tersangka sudah kita tetapkan dan kita tangani. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam. Sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Ya pemirsa, banjir yang melanda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi berdampak pada sektor lahan pertanian warga. Ribuan hektar sawah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi rusak akibat terendam banjir.
2 pekan lebih banjir di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Jambi belum juga surut. Curah hujan tinggi mengakibatkan banjir meluas hingga seluruh wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terendam. Selain pemukiman warga, dampak dari bencana banjir mengakibatkan lumpuhnya kegiatan perekonomian masyarakat, terkhususnya di bidang pertanian. Berdasarkan data dari Satgas Bencana Daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, hingga saat ini terdapat ribuan hektar lahan pertanian sawah yang tidak bisa digarap akibat terendam banjir. Sepanjang 12 km jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di Kabupaten Pelalawan Riau, hingga kini masih lumpuh akibat terendam banjir. Air yang mencapai 1 hingga 2 meter ini memenuhi jalan hingga menyebabkan kemacetan panjang di perlintasan jalan lintas timur Sumatera. Guna mengurai kemacetan, petugas memasang pelampung yang terbuat dari botol mineral yang telah diberikan stiker petugas memasang pelampung di sisi kiri dan kanan jalan sebagai penanda bagi pengendara agar tidak terperosok ke dalam lubang. Petugas juga terus menghimbau pengendara agar mengambil jalur alternatif lain. Banjir kembali merendam pemukiman warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Air naik ke pemukiman warga pada Rabu dini hari sekitar pukul 4 pagi. Warga yang sempat pulang ke rumah pun harus kembali mengungsi. Warga khawatir banjir berkepanjangan dan mereka harus tinggal di pengungsian. Ditambah bekal dan persediaan yang dibawa untuk bertahan di pengungsian sudah habis. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, Putri. Baik, Ken. Dan juga pemirsa, setelah jeda Anda juga bisa menyaksikan Indonesia Business Forum. Dan jangan lewatkan, kami akan kembali ke hadapan Anda esok pukul 18 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, saya Putri Viola. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Morinaga Mori Grow, Teh Pucuk Harum.